الحمد لله الحمد لله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita memuji, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya masih memberikan kita kesempatan umur yang panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk sampai pada tahun 2025. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kesempatan waktu yang Allah berikan kepada kita semua dengan sebaik-baiknya. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka orang tersebut sungguh telah beruntung. Kemudian barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka orang tersebut termasuk orang yang sangat merugi. Kemudian yang ketiga Nabi sampaikan, barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka itulah orang yang celaka. Naudzubillah min zalik. Hadirin, dalam hadis ini Nabi sampaikan, seyogyanya seorang manusia, sepantasnya seorang manusia, kita manusia, terkhusus orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai target, mempunyai satu misi, visi dan misi untuk kedepannya lebih baik, supaya kehidupan kita yang akan datang mendatangkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Olehnya itu, sudah menjadi fitrahnya manusia, orang-orang yang beriman, mereka berusaha semaksimal mungkin agar supaya hari ini minimal lebih baik daripada hari-hari kemarin. Maka kita punya target jangan sampai tahun ini di 2025 kita masih sama dengan tahun 2024. Kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang hari ini sama saja dengan tahun kemarin, sehingga dikategorikan termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, dan jangan sampai kita termasuk golongan orang yang ketiga, yaitu Nabi sampaikan, yang mana tahun ini lebih buruk daripada tahun kemarin, maka termasuk orang-orang yang celaka atau terlaknat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa demikian? Karena hakikatnya manusia adalah menggunakan semua kenikmatan, menggunakan semua fasilitas yang kita miliki saat ini. Bahkan semua yang dari ujung kaki sampai ujung rambut, ini adalah pemberian amanah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena semua itu kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Sesungguhnya semua nikmat ini kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala
sudah kita gunakan untuk kebaikan ataukah habis untuk keburukan? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita berharap dengan salawat kita, dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Kemudian selanjutnya adalah khatib tak lupa berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian. Mari kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah takwa itu sendiri. Maka seorang manusia hari demi hari ketika ingin pulang kampung misalnya, maka dia senantiasa menyiapkan bekal-bekalnya, mempersiapkan modal, mempersiapkan persiapan yang matang, sehingga nanti ketika pulang kampung dia mendapatkan kesenangan di sana, tidak susah. Maka seorang manusia secara normal, secara akal sehat, sudah sepantasnya mempersiapkan bekal terbaiknya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama yakin, sama-sama percaya bahwa kelak kita semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah waktunya kapan, siang ataupun malam, kita tidak tahu. Tapi yang penting kita telah mempersiapkan bekal terbaik kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal terbaik adalah takwa. Hadirin, takwa senantiasa diwasiatkan dalam setiap khutbah Jumat agar supaya menjadi bekal terbaik kita, menjadi oleh-oleh kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadirin, bukan cuma itu. Ternyata takwa sangat penting dalam kehidupan kita untuk menghadapi kehidupan kita di hari-hari saat ini dan akan datang. Karena Allah berjanji, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar dalam permasalahan hidupnya. Hadirin, kita semua dalam hidup tentu punya masalah, punya problem, dan kita ingin mendapatkan petunjuk, kita ingin mendapatkan solusi dalam permasalahan kita, dan kita ingin masalah tersebut cepat terselesaikan. Olehnya itu kita gunakan takwa, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berjanji, Allah akan berikan solusi jalan keluar dalam setiap permasalahan hidup kita. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dan ciri orang yang bertakwa ini pun Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah dari ayat yang pertama sudah dijelaskan, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, inilah kitab Al-Qur'an yang menjadi petunjuk hudal lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang bertakwa adalah mereka yang meyakini perkara yang gaib, meyakini adanya akhirat, meyakini adanya alam kubur, meyakini adanya surga dan neraka. Kemudian apa lagi? Meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah yakin dengan alam gaib, yakin dengan yang gaib, apakah sudah cukup? Tidak cukup. Wa yuqimunas shalah. Kemudian setelah yakin kepada yang gaib, kita mendirikan salat. Maka jangan sampai kehidupan kita, pekerjaan kita, kesibukan-kesibukan duniawi kita melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, terutama salat itu sendiri. Maka kita mari muhasabah, introspeksi diri kita. Hari Jumat kita bisa berkumpul sebegini banyak. Maka mari kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita. Itu kita yakin dengan akhirat kita yakin dengan yang gaib. Maka mari kita menjaga salat lima waktu kita. Sesibuk apapun kita di dunia, sesibuk apapun pekerjaan kita, maka jangan sampai kita meninggalkan perkara salat ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setelah kita salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, Allah ingatkan kita infakkan sebagian rezeki yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah memberikan gambaran setiap ada perintah salat, ada infak, mengeluarkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena salat ini adalah hakikatnya kita memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala.
sedangkan menginfakkan sebagian rezeki adalah bagian daripada memperbaiki hubungan dengan manusia. Sehingga hablum minallah wa hablum minan nas ini selalu terjaga dalam kehidupan kita. Allah ingatkan, duribat alaihimudz dhillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Dimanapun kamu berada, kamu akan mendapatkan kecelakaan kecuali illa bihablin minallah. Engkau menjaga hubungan dengan Allah, wa hablum minan nas, menjaga hubungan dengan sesama manusia. Sehingga seseorang dikatakan baik adalah orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Maka tidak cukup seorang hanya memperbaiki salatnya, ibadahnya bagus, tetapi muamalahnya, hubungan dengan sesama manusia tidak diperbaiki. Masih lisannya masih menyakiti orang lain, kata-katanya masih menyakiti orang lain, perbuatannya menyakiti orang lain. Sehingga hadirin, Rasulullah ingatkan, al-muslimu, orang muslim sesungguhnya adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang lain selamat daripada lisannya dan tangannya. Hadirin, maka di 2025 kita perlu ingat bahwasanya kita di bulan ini dalam kalender Hijriah sesungguhnya kita kurang lebih 1 bulan 20 hari lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Kita berada pada bulan Rajab dalam kalender Hijriah. Artinya kurang lebih 1 bulan lebih lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Maka mari kita persiapkan latihan-latihan agar supaya Ramadan kita berhasil di tahun ini. Jangan sampai Ramadan kita di tahun ini seperti tahun-tahun kemarin yang tidak ada peningkatan sehingga kita termasuk orang-orang yang merugi, bahkan celaka. Kenapa demikian? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika kita melakukan satu perlombaan, kita senantiasa membuat persiapan, latihan, pemanasan sebelum melakukan perlombaan tersebut. Tujuannya ketika dalam perlombaan kita bisa memaksimalkan tenaga kita dan kita bisa menyelesaikan perlombaan tersebut. Hadirin, kenyataannya kebanyakan kita dalam perlombaan duniawi kita mempersiapkan latihan yang cukup, mempersiapkan latihan-latihan yang luar biasa. Akan tetapi untuk perlombaan akhirat, perlombaan agama, Allah ingatkan padahal fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan hadirin, kita dalam setahun Allah siapkan 1 bulan khusus, yaitu bulan Ramadan, untuk menjadi perlombaan. Di dalamnya banyak sekali amalan-amalan kebaikan, terutama puasa. Maka dalam bulan Rajab, bulan yang termasuk Ashurul Hurum, bulan yang Allah muliakan, mari kita latihan pada bulan ini. Latihan kita puasa sunnah, latihan kita membaca Al-Quran, latihan kita banyak berzikir, bersedekah, berinfak, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita termasuk orang-orang yang telah siap mengikuti perlombaan besar, yaitu perlombaan dalam bulan Ramadan. Sehingga tidak terjadi fenomena 10 malam pertama Ramadan ramai, kemudian yang kedua menjadi sepi, kemudian 10 terakhir menjadi malam yang begitu sepi, sampai masjid pun kosong. Kenapa demikian? Karena kurangnya persiapan dan kurangnya mengilmui tentang pentingnya Ramadan ini sendiri. Sehingga hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kita singkirkan ada bahasa-bahasa mengatakan bulan Ramadan adalah bulan latihan. Jangan hadirin, kita latihanlah dari bulan sekarang. Sehingga ada satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Maksudnya adalah agar kita melatih, ibaratnya seorang petani, mereka telah menanam pada bulan Rajab ini dan merawatnya pada bulan Sya'ban dan kemudian memanennya pada bulan Ramadan. Sehingga orang-orang seperti itulah yang sukses dalam Ramadannya, karena kita berharap ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita membawa bekal terbaik, membawa bekal yang banyak, sehingga kita termasuk orang-orang yang Allah puji. Dan Allah berfirman, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang telah kamu perbuat di dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.